Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Sri Arisna. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 2 Singaraja. Kita bertemu dalam materi pertama di semester 1 kelas 9 ini, yaitu materi seni lukis. Baik, sebelum kita ke materi seni lukis, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami bahwa seni lukis itu merupakan salah satu jenis seni rupa. Seni rupa itu sendiri berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Berdasarkan dimensinya, seni rupa juga dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Untuk lebih memahami, silakan diamati 4 gambar berikut. Gambar yang pertama, kursi beraneka jenis, kemudian kain batik, patung Garuda Wisnu Kencana, serta gambar atau lukisan gajah. Dilihat dari dimensinya, maka kursi dengan patung Garuda Wisnu Kencana ini sama-sama seni rupa 3 dimensi. Tetapi dilihat dari fungsinya, maka kursi termasuk seni rupa terapan dan patung termasuk seni rupa murni. Kemudian kain batik dan gambar atau lukisan gajah dilihat dari dimensinya sama-sama termasuk seni rupa 2 dimensi, tetapi berdasarkan fungsinya, maka kain batik termasuk seni rupa terapan dan lukisan gajah termasuk seni rupa murni. Bagaimanakah menurut kalian seni lukis itu sendiri? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lanjut ke materi. Kompetensi dasar dari materi seni lukis 3.1 memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. 4.1 membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Tujuan pembelajaran: melalui literasi serta praktek, siswa dapat mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. Yang pertama, kemudian yang kedua, mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 3. Mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. 4. Mengidentifikasi berbagai alat dan bahan berkarya seni lukis. 5. Membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Dan 6. Berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Bagan materi kita seni lukis ini terdiri dari pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, tema seni lukis, aliran gaya seni lukis, alat, bahan, dan teknik seni lukis. Kita bahas dari pengertian seni lukis. Di sini disebutkan ada 2 sumber yang diambil. Yang pertama menyebutkan bahwa seni lukis itu merupakan pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Sumber yang kedua menjelaskan bahwa seni lukis itu adalah salah satu cabang dari seni rupa, sebagai sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar, dengan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Dengan medium bisa berbentuk apa saja, serta alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan. Tujuan berkarya seni lukis ada 4. Yang pertama adalah tujuan religius. Ini ada kaitan dengan Sang Pencipta yang dijadikan sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Tujuan yang kedua adalah kritik sosial.
di mana kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi pada masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Tujuan yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Di sini dimaksudkan bahwa lukisan itu dijadikan sebagai media ekspresi dan mencurahkan emosi atau perasaan seseorang. Tujuan yang keempat adalah tujuan komersil, di mana lukisan yang dibuat ini hendaknya menyesuaikan dengan selera pasar. Kemudian tema seni lukis. Ada 6. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Contoh, seorang pelukis membuat wajahnya sendiri. Kemudian tema hubungan manusia dengan orang lain, maka si pelukis bisa membuat keluarganya, teman, tokoh-tokoh penting, orang-orang yang dekat dengan dia, atau bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun bisa. Tema yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, bisa berupa lukisan pemandangan. Kemudian tema keempat adalah hubungan manusia dengan alam benda, bisa membuat lukisan dengan objek-objek dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Tema berikutnya adalah hubungan manusia dengan aktivitasnya, bisa membuat lukisan yang berisikan aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau bahkan banyak orang dalam sebuah tempat. Dan yang terakhir adalah tema hubungan manusia dengan alam hayal. Ini bisa membuat sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada di alam nyata, dan bisa jadi itu adalah curahan emosi atau sesuatu berupa alam hayal dari si pelukis. Berikutnya kita bahas aliran gaya seni lukis. Yang pertama adalah representatif. Terdiri dari aliran naturalisme, bisa membuat lukisan bernuansa alam. Kemudian aliran realisme, real, nyata, jadi bisa berkaitan dengan aktivitas juga, pekerjaan, atau seseorang atau sekelompok yang sedang melakukan sebuah kegiatan nyata. Kemudian romantisme, ini adalah lukisan yang di dalamnya mengandung sesuatu atau cerita yang ingin diungkap kepada yang melihat lukisan. Kemudian ekspresionisme, ini adalah lukisan yang dibuat sesuai dengan emosi si pelukis. Impresionisme, ini adalah lukisan yang dibuat sesuai dengan situasi kondisi pada saat lukisan tersebut dibuat. Dan yang terakhir adalah surrealisme, ini adalah lukisan yang berkaitan dengan hayalan dari si pelukis. Aliran berikutnya adalah non-representatif. Bisa diamati 3 contoh lukisan ini. Jadi bisa membuat lukisan aliran non-representatif ini bisa mengambil perpaduan warna, perpaduan bidang, bentuk, garis menjadi sesuatu yang susah dikenali, tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita bahas alat, bahan, dan teknik seni lukis. Alat berkaitan dengan segala sesuatu yang digunakan mengolah bahan. Bahan itu yang akan diolah menjadi karya seninya, dan teknik itu adalah caranya. Alat meliputi berbagai macam jenis kuas, berbagai macam jenis pisau palet. Palet sebagai tempat warna, juga ada beraneka ragam bentuk, bahan. Kemudian tempat melekatkan kain kanvas. Kemudian canting jika lukisan yang dibuat berupa lukisan batik. Bahan meliputi media datarnya, bisa kain kanvas, bisa kulit, di sini kulit telur,
bisa kaca, bisa dinding. Kemudian pewarna juga termasuk bahan, bisa cat akrilik, cat minyak, cat air, krayon. Media dan pewarna yang berbeda, maka pemilihan tekniknya juga akan berbeda. Cat air ataupun cat minyak, ataupun cat akrilik ataupun cat minyak, itu bisa memilih teknik akuarel. Jika dicampur dengan cat cair, maka hasil lukisannya akan lebih transparan, tipis. Sedangkan plakat, maka hasil lukisannya akan lebih tebal, kasar, teksturnya, karena tidak dicampur dengan cat cair. Demikian yang bisa disajikan berkaitan dengan materi seni lukis, sehingga untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah seni lukis itu termasuk jenis yang mana dari fungsi dan dimensinya, maka jawabannya adalah seni lukis termasuk seni rupa 2 dimensi dan fungsinya adalah seni rupa murni. Tentu apa yang kami sajikan di sini masih jauh dari sempurna, sehingga saran, kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, sehingga pembelajaran yang kami akan buat kembali bisa lebih maksimal lagi, dan semoga besar harapan kami juga apa yang kami sajikan ini bisa menjadi referensi bagi siswa kelas 9 jenjang SMP untuk lebih memahami materi seni lukis. Akhirnya presentasi ini, penyajian ini kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.